teman-teman, hari ini kita kedatangan Mas Gasa. Dan hari ini Zulfa mau bajak channel YouTube-nya Mas Gasa. Iya, beberapa waktu yang lalu tuh gue kepikiran gini loh. Iya? Iya, oh, apa gue minjemin channel YouTube gue ke Zulfa aja. Ini Coba. nggak di briefing loh guys. Enggak lah, sejak kapan podcastku ada briefing-briefingan? Di Nora banget sih podcast ada briefing. Coba kita jalankan misi kamu. Oke, boleh. Hari ini aku mau bajak channel YouTube-nya Mas Gasa. Iya. Dan Mas Gasa, kita pasti penasaran banget nih sama kisah hidup dari Mas Gasa. Gue tuh paling males tau menjawab pertanyaan orang, tuh lebih suka bertanya. Terus gimana? Oh, lebih suka bertanya daripada menjawab? Iya, benar. Kenapa? Apa alasannya? Karena saya itu orangnya introvert. Masa sih? Iya. Gak ada nih kelihatan introvertnya ya? Dari sebelah mana introvertnya ini? Gak ada tampak-tampaknya. Percaya guys. Ini salah satu penyanyi yang aku pernah bikin lagu buat Intan. Oke, judulnya apa ya? Judulnya Bahagia. Bukan? Bahagia. Coba dong. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Lantas kenapa semisal aku sendiri? Salahkah ku merasa nyaman dalam sepi? Aku wanita yang tak ingin terus lari, bertahan untuk bahagia. Teman-teman yang penasaran tetap di sini aja. Oh, nanti kalau penasaran nonton di channel YouTube-nya bareng Teh Intan ya. Iya betul nggak? Betul kan? Iya betul. Oke. Lanjut. Oke. Padahal ini YouTubeku. Coba gimana? Apa pertanyaan Oke, kamu? masuk tadi pertanyaan belum apa-apa udah berapa? Kamu kerja di radio ya? Kok tahu sih? Iya, kamu kerja di radio kan? Iya. Dibanding wawancara orang di radio sama di YouTube lebih menarik mana? Iya. Sama aja sih, emang ada bedanya ya? Nggak tahu, kalau aku sih lebih menarik sendiri. Dibanding wawancara untuk orang lain, lebih enak wawancara untuk diri sendiri. Kalau kamu? Gitu. Ya, aku mah emang dua-duanya YouTube sama itu juga kan gak punya channel sendiri. Oh, ya kan kamu lagi ngebajak nih. Oh iya ya. Lebih enak. Ternyata lebih enjoy ini sih. Iya. Jadi kayak ngobrol biasa tapi Iyalah. seru ya. Iya. Nah, langsung nggak sih masuk ke tadi pertanyaan tadi? Boleh nggak sih? Gua ikutin permainan Zulfa ya. Ya kan? Gimana Zulfa? Nah, tadi kita penasaran banget sama kisah hidupnya Mas Gasa nih. Kelihatannya Mas Gasa ini serba bisa gitu. Oh, Apa-apa pasti. bisa. Oh, pasti. Gila. Nyanyi bisa. Iya. Terus aku juga pernah lihat main piano bisa. Main gitar bisa dan lain sebagainya bisa. Coba MC. ceritain. Oh iya, MC juga. Ini Fotografer. kemana-mana. Analisa Videografer. sidik jari. Betul. Kok bisa sih? Kenapa? Sutradara film pendek. Wow, iya. Iya, aku kan pernah ngerjain dong, rekrut film. dong. Pernah ngerjain apa tuh? Ngerjain film pendeknya salah satu dinas di Banten. Apa judulnya? Ada judulnya? Judulnya adalah kalau di channelku pasti, kalau di medsosku pasti ada di situ. Boleh, nanti kita cari yang penasaran ya. Iya. Baik. Tuh, ada yang kangen sama MC-nya Mas Gasa katanya, berarti bener-bener terngiang-ngiang sama para penonton ya. Oh iya dong pasti. Terus balik lagi ke pertanyaan nih, jadi kemana-mana ya. Pertanyaannya, kenapa Mas Gasa bisa terjun ke semua? Karena saya aspek itu? cinta. Cinta sama Cinta saya? dengan- Bohong, maaf. Cinta Bercanda. dengan profesi itu. Kalau kita udah cinta sama seseorang atau sama sesuatu itu pasti kita menjalankannya dengan happy. Betul. Tidak semata-mata ini untung ini rugi, tidak. Oke. Kalau cinta kan harus seperti itu. Begitu. Sejak kapan jatuh cinta sama prosesi itu? Sejak nggak ada cut. Apa? Iya. Lu kalau abang tahu lu, refleksnya langsung bawa ke sini lo. Abah itu lebih suka kalau aku pakai hot pen dibanding cewek pakai hot pen. Temennya siapa sih anak cinta tuh? Pandawa, anak Pandawa. Si Yudis. Oh iya. Nginep di sini karena latihan. Pagi-pagi dia pakai celana pendek si Yudis kan. Cowok. Yudis cowok lah. Lah iya cowok. Ya terus. Masuk Yudis, gua kasih sarung. Gua bilang. Boleh ya? Nggak, kalau aku kan sama dia udah adik, Bu. Nggak mungkin aku ke dia. Kalau gua ngomongin ntar Enggak lah. ini, Adik dia. nggak tahu, nggak apa-apa ya. Percaya. Adik dia, Bu. Nah, lanjut. Gimana tadi? Lanjut ya.
Tadi kenapa? Tadi apa sih? Oh iya, karena aku cinta sama profesi itu, gitu. Oke. Kan kalau kita cinta sama seseorang atau sama sesuatu itu nggak hitung-hitungan. Oke, dari kapan sih? Sejak kapan ya? Sejak aku kuliah di Bandung. Berarti Jadi waktu aku kuliah di Bandung, Oke. itu nggak ada TV di kamarku, adanya cuma radio. Sedih banget. Iya bener, nggak ada TV. Jadi aku jatuh cinta sama radio tuh 4 tahunan di Bandung tuh aku denger radio tiap hari. Akhirnya jatuh cinta. Kayak aku sering ketemu sama kamu, hati-hati. Oh, Ntar aku bisa tiba-tiba- jatuh cinta sama Mas Sobri. jauh dong ya. Oke. Terus tadi ada MC, ada radio segala macam. Apa yang paling Mas Gasa suka? Semuanya, Semuanya Mas Gasa suka. semuanya suka. Kalau lebih enjoy gimana sih? Semuanya. Semuanya suka. Iya, semuanya. Kalau Julpa kan kayak penyiar radio, tapi Julpa jauh lebih senang tuh kalau ketika nge-MC. Kalau Mas Gasa? Aku semua sih. Semuanya senang. Iya, Wah. semuanya. Tipsnya dong gimana caranya semua disukain? Tipsnya harus jatuh cinta dengan apa yang kamu lakukan yang menjadi profesi kamu. Bagus banget tuh. Intinya jatuh cinta. Kayak aku podcast misalnya ya. Aku podcast sama orang siapapun itu kan aku nggak peduli viewers. Oke. Kadang kalau kita bikin podcast hanya semata-mata ingin dilihat banyak orang, terus tiba-tiba kita bikin episode 1 penontonnya 10, episode 2 penontonnya 10, episode 3 penontonnya 2, udahlah nggak ada yang nonton. Nggak, kalau aku mah nggak. Jadi penontonku mau berapapun karena aku cinta bikin podcast wawancara orang, ya aku bikin terus. Berarti kita emang harus tahu dulu motivasi kita awalnya apa. Kalau misalkan motivasi kita cuma pengen dapat viewers banyak, awas nanti kecewa kalau dapat viewersnya Betul, sedikit. Tapi iya. kalau Mas Gasa motivasinya emang buat viewers. Karena aku cinta aja gitu, karena aku cinta aja begitu. Gitu. Jadi kalau bagus banget. ada seseorang pria yang mencintai kamu, suka sama kamu itu tanya motivasinya dulu. Apakah iya ya. apakah suka dan cinta kamu hanya ketika kamu masih muda aja, ketika kamu sehat aja, ketika kamu lagi dandan aja, atau ketika kamu lagi berantakan dia tetap suka, tetap cinta. Jadi yang kita pilih yang mana? Yang berantakan tetap cinta berarti ya? Ya, Karena terserah kalau kamu misalkan dia sukanya kita yang cantik doang, yang dandan doang, ketika kita gak dandan, Iya. patut dipertanyakan masih cinta atau Betul, enggak? ketika lagi banyak duit cinta, ketika nggak punya duit nggak cinta. Oke, kalau Mas Gasa sendiri nih, cara Mas Gasa jatuh cinta dari mana dulu awalnya? Jatuh cinta kepada atau terhadap apa nih? Perempuan berarti, kan kita Perempuan. lagi ngomongin cinta. Oh, kan tadi kita Iya, ngomongin ya? profesi. Kan profesi terus ke cinta kalau Cinta terhadap profesi. Iya, terus kan tadi nyepil kamu kalau cowoknya ada yang suka, tanya dulu suka dari apa. Oh, kamu kalau membalas. iya, aku Oh. balas nih. Kalau aku sih lebih suka cowok ya dibanding cewek ya. Pokoknya salah dong, maksudnya dari apanya, aspek apa ya, bukan cewek dan cowok, masa kamu suka cowok sih? Loh, emang salah kalau aku suka cowok? Timku banyak yang cowok loh. Terus suka? Ya suka lah, kalau aku nggak suka kan aku nggak mempekerjakan mereka sebagai tim. Oh iya, suka nggak melulu jatuh cinta gitu ya? Iya. Iya sih. Iya, Jatuh udah cinta kok. pun juga nggak apa-apa sama cowok. Kan jadi misalnya kolaborasi, saling percaya. Asal tidak bersetubuh aja. Iya sih. Kalau di radio nggak boleh ngomong gini kan? Iya ya. Kalau di podcast mau boleh. Cowok sama cowok bersetubuh tidak boleh. Tapi kalau jatuh dong. cinta kan ayah dengan anak yang cowok sama-sama cowok jatuh cinta. Menyayangi. Menyayangi, saling menyayangi, nggak jatuh cinta dong. Kalau jatuh cinta kayaknya Tapi buat... kalau di luar negeri kan I love you dad. I love you, Iya sih. I love you, Aku cinta I love you kamu, kid, iya. gitu. I love you, gitu. I love you, Bisa. gitu. Apalagi ya? Cinta itu tidak selalu dikait-kaitkan dengan seks. Cinta itu ya cinta aja. Iya sih, betul sih. Apalagi? Gimana? Kalau di Apalagi podcast nggak ada perbedaan podcast sama talkshow di radio. Kalau di radio kan ada lagu, ada iklan, Iya, ada betul. jedanya. Terus kita mikir, Bisa duh mikir nanya apa apa lagi lagi ya? ya? Kalau di podcast mah nggak ada. Iya. Oh, jadi awal mula di podcast tahun 2020? 1 Januari 2020. Itu bener-bener aku tekatin tuh. Jadi ketika tanggal 1 Januari itu aku langsung ngerilis Oke. video pertama. Sama siapa, bareng siapa, dan apa temanya? Waktu itu monolog. Monolog menyapa orang. Jadi sendiri? Sendiri, monolog sapaan. Gitu. Luar Jadi kalau biasa. aku mempunyai proyek itu udah aku konsep sedetail mungkin. Awalnya bagaimana, konsepnya apa, detail aku itu. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Tetap harus di konsep dulu. Betul, betul. Walaupun keinginanku itu udah November Desember ya, tapi aku tahan nanti aja
Aku rilis ketika tanggal 1 Januari. Berarti setiap tanggal 1 Januari selain tahun baru juga Betul, merayakan ya, gitu. ini ya. Betul. Pertama kali di podcast. Iya. Wow. Kok pertanyaan kamu nggak berbobot sih? Iya apa sih, gitu? sumpah, Kamu apalagi mau dong. kamu mau talk show have fun atau mau deep talk? Konsep kamu merampok YouTube-ku ini. Udah ada konsep kan? Dari awal ditanya konsep, aku nggak dikasih konsep, aku bingung. Kira-kira kalian mau apa? Coba komen di bawah ya. Kalau aku kembalikan ke aku ngobrol nih. Aku yang tanya, kamu yang jawab. Ayo, Kan udah ayo. kamu bajak sekitar Berapa tuh? 10 menit. Enggak, coba deh para penonton coba komen kira-kira kalau kita ngobrol ulang lagi, kira-kira pembahasannya mau apa, boleh ya kasih Kok tahu. ngobrol ulang maksudnya? Ya takutnya kita mau podcast lagi. Kagak. Podcast lagi dong. Pasti Enggak. ketagihan ya, ada Zulfa di sini. Awas aja kalau nggak ketagihan. Enggak. Seingatku, dari tahun 2020 sampai detik ini, Oke. untuk tema podcast itu baru 1 orang. Jadi belum pernah terulang lagi. Oh, jadi kalau udah masuk 1 kali gak bakal masuk lagi? Betul. Kecuali, paling tidak sampai sekarang belum ada yang 2 kali. Kecuali Oke. program. Jadi misalnya aku duet sama cowok, ya setiap podcast selalu berdua sama dia. Gitu. Tapi kalau permintaan netizen, Enggak, minta aku nggak Zulfa lagi gimana ya? Kalau yang minta netizen nggak aku kabulkan. Kenapa? Kalau yang minta kamu aku kabulkan. Ih. lanjut. Dibikin baper nih, gimana dong? Cowoknya Bang. Siapa? Panggil cowoknya. Panggil cowoknya. Mana? Nanti dimarahin bukan? Mana Sanim, cowoknya? Sanim bukan Bukan cowoknya. cowoknya. Gimana nih? Mau lanjut apa mau aku? Coba boleh deh kita kasih kesempatan Mas Gesa. Boleh silakan Oke. Mas Gesa. Setelah menit ke 11. Nyerah ya. Gitu, penyiar radio. Padahal kalau talk show di radio itu kan 1 jam gitu ya. 1 jam dimakan lagu sama iklan berarti kan bersih-bersihnya 40 menit kan? Iya, tapinya kan enggak 10 menit ini 10 menit istirahat, mikir lagi akunya. Nah, kalau menurutku, ini dugaanku aja ya. Ketika seseorang ditugaskan untuk bertanya kepada narasumber, itu kalau menurutku pribadi ya, itu tidak 100% karena dia penasaran. Karena hanya menjalankan kewajiban aja. Betul. Nah, kalau di podcastku, aku nggak pernah nyiapin pertanyaan. Oke. Karena aku merasa penasaran. Itu jadi bisa panjang. Nah, gitu. Udah Ya mau kan? ngulik ke guysnya nih. Apa yang ngulik ini baru sama dia. Hai, Ngulik dari atas. jadi di video ini ada Zulfa. Halo. Ya, Zulfa ini lumayan jadi teman yang baru kenal. Kita kenal tahun berapa sih? Barusan ya? Baru tahun ini kali ya. Awalnya? Ketika podcast sama Ambu Asi. Iya dong. Jadi Zulfa itu jadi presenter YouTube-nya Unbaja. Oh iya. Iya, itu pertama kali kita ketemu. Aku kenal Zulfa itu ketika ada project Unbaja TV. Betul. The Corner. Hostnya dia. Begitu. Terus kenalan. Iya. Udah berapa bulan ya? Per Oktober 2024 sekarang. Berapa 5 ya? bulan. Mungkin ya. 5 bulan. Terus aku sering mantau Zulfa nih. Kayaknya wah ini anak cantik, Amin. berprestasi. Amin. Terus ketika ngobrol off air seru, banyak hal yang diceritakan Zulfa ya. Betul. Sekarang Iya, betul. Pede banget ya. kegiatannya sekarang adalah apa? Ini pura-pura nggak tahu aja nih. Kegiatannya gini-gini aja. Gak berbobot sekali. Menunggu pria yang ingin melamar. Iya, menunggu pangeran datang berkuda gitu Iya. ya. Zulfa Ada ini, mahkotanya. Zulfa ini bekerja di radio swasta. Betul. Sebagai penyiar, ya kan? Selain itu juga aktif MC khusus wedding ya sepertinya ya. Iya, betul. Khusus wedding. Selain itu juga mengelola TK. Iya. TK ini agak unik karena dia mengelola tapi sekaligus ada saham di dalamnya ya. Saham apa ya? Kepemilikan kan? Iya, kepemilikan. Ya kan? Kalau aku lihat kegiatan kamu oke. Maksudnya ada siaran, ada MC wedding, ada mengelola TK gitu kan. Udah disibukkan dengan banyak kegiatan lah. Udah Iya. oke. Nah, tapi kan belum tentu hatinya ceria juga kan? Apakah Betul. hatinya masih kosong atau sudah apa bagaimana? Ya Mas Gesa tahu nggak sih alasan Iya. aku menyibukkan diri itu apa? Oh. Wah, dalam nih saya. Iya. Ya karena alasan menyibukkan dirinya itu supaya ngelupain hal-hal yang emang pernah bikin sakit banget. Gitu. Oh, jangan kamu prek gitu. ya. Oh Lupa. gitu, karena trauma dengan seseorang. Iya pernah ada trauma sama sesuatu yang akhirnya bikin kayak, aduh gimana ya nyembuhinnya? Ya udah akhirnya menyibukkan diri. Dan ternyata itu
bagus loh, maksudnya manjur banget. Akhirnya kita kayak jadi lebih cinta sama diri sendiri, kayak gitu. Terus kita nemuin bakat yang terpendam dari kita nih, karena ketemu orang banyak. Oh ternyata MC aja, bahkan aku baru-baru ini Kak, baru-baru tahu ini. Dulu emang aku udah sering MC, tapi setelah coba-coba nyoba hal baru, akhirnya nyaman lah di MC wedding ini. Jadi kalau teman-teman mau nikah, udah ada jodohnya, boleh ya follow Instagramnya Zulfa Lutfiani MC. Oh, kalau udah ngomong gitu tuh biasanya ntar aku harus nulis di sini nih. Iya, boleh dong, ditulis ada di bawah sini, di follow ya. Oke. Jadi per bulan Oktober 2024 ini, ya, bagaimana hati kamu di dunia asmara percintaan? Wah, aku udah jauh lebih baik. Oh, jauh lebih baik. Aku udah lebih senang sendiri, udah lebih kayak ya udah happy banget sendiri. Gitu sih. Ini lama ya ngobrolnya di samping kita yang lagi podcast ya. Bisa di ruangan atau di atas atau di sambil berenang. Kayak gitu. Enggak. Sebenarnya aku patah hatinya. Awalnya patah hati, teman-teman. Jadi aku sibuk kayak gini berawal dari patah hati. Patah hati itu bermulai dari tahun 2021. Lama kan? 2001, 2022. 2023 aku akhirnya nemuin hal yang menyenangkan. Narkoba? Enggak dong. Ya ampun, kaget saya. Gak boleh, Untuk beberapa orang di luar sana yang bukan saya, itu mereka bilang narkoba itu menyenangkan. Halo BNN. Loh. mau kapanpun BNN tes urin aku siap. Karena enggak ya? Karena aku memang bersih, mau tes rambut pun siap. Tapi iya loh, maksudnya apa? Aman. Wah, bahaya nih, bahaya nih. Sini. Kelihatan di frame. Tuh, narkoba. Nanti di thumbnail itu aku tulisin narkoba bikin tenang, yang ngomong dia. Iya kan, tapi ujungnya tetap aja Iya. kan. Sementara itu Kita akan ngobrol dengan pemakai narkoba. Pemakai narkoba. Tuh, liatin. Kalau gue cocok sih bilangnya pemakai narkoba dan gue kurus dan dia kagak cocok. Aku kurus tapi nggak pakai narkoba. Aku juga berapa. Oh begitu. Iya, begitu. Hal yang membuat kamu senang yaitu Yaitu adalah dulu di Unbaja ada KKM. Nah itu aku ikut KKM, terus ketemu Ambu awal mulanya ketika KKM. Nah dari situ jadi produktif gitu, jadi banyak teman. Terus akhirnya ketemu teman-teman baru, kegiatan baru. Ya udah dari situ jadi mulai cinta sama diri sendiri. Terus kayak lupa, patah hati apa ya? Wah. Tapi kayaknya membekas banget ya kamu patah hatinya ya. Iya sih. Kenapa? banget. Bikin trauma deh. Ini boleh diceritain? Loh, di YouTube mau bebas. Asal dia sebut nama. Saya perlihatkan orang lelaki yang membuat dia patah hati. Ini fotonya. Ini fotonya. Oh nanti dikasih foto. Enggak lah, Enggak lah. janganlah. Tidak. Ini fotonya. Ah, itu. Kenapa? Iya pokoknya gitu deh. Sebenarnya Aku enggak, gini-gini biasa juga aja dong. berprofesi sebagai dokter cinta. Iya ya. Ya, gimana? Jadi aku tuh pernah dijanjikan untuk menikah. Wadah. Anda. Terus? Itu udah mau lamaran loh Mas Gasa. Ya Nanti aku nangis nih di podcast ini. Ada yang udah ayo pernikahan hilang orangnya. Iya sih. Iya. Habis diganti. Orang lagi podcast, orang ngajakin TikTok. Jadi, ntar dulu. Kamu patah hati karena pria itu sampai hampir mau melamar kamu. Iya, jadi bulan Agustusnya mau lamaran. Tahunnya. Tahun 2021 apa Oke. 2022 ya lupa. Oke, terus? Pokoknya gitu deh. Terus kita tuh sudah Sudah apa berhubungan ya? badan. Enggak, amit-amit. Kan Udah saya selesai. nebak. Masih rapet nih. Iya, maksudnya sudah apa? Sudah ngerundingin pernikahan loh, Mas. Menemukan Kayak- tanggal. Belum sih, baru nanti Agustus kita lamaran. Nah, terus sekitar bulan November kita menikah. Udah Oke. kayak gitu loh. Keluarga udah sudah serius saling banget. bertemu. Biasanya ujian tuh datang. Iya sih, ujian. Tapi apa ya? Itunya sih saya nggak dendam sama orangnya, masih berhubungan baik sampai sekarang. Kayak gitu. Cuma kayak Zulfa ngambil pelajarannya ya, alhamdulillah aja dibatalin menikah di tahun itu karena ternyata ya di tahun-tahun ini seru banget gitu. Coba kalau misalkan aku udah menikah, mungkin aku nggak bakal ngerasain kayak gini, nggak bakal ketemu Mas Gasa, nggak bakal seru-seruan. Iya, Kita karena pasti bakal punya anak. Untuk diketahui aja tarif untuk memanggil dia ini mahal banget loh. MC, Wow. mungkin kalau udah menikah, Iya, batuk Intan. Kamu termasuk tipe orang pemaaf ya? iya. Aku mah orangnya ya gitu. Aku mah gitu orangnya. Gimana?
ya nggak dendaman, kayak ya udah ngelupain aja kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Kayak gitu sih. Memaafkan dan melupakan. Apa Kalau hanya lupa sekedar? nggak. Oh. Aku sampai sekarang nggak bisa lupa, bahkan kalau mengingat itu kembali masih ada rasa gemetarannya, Oh ya? rasa sakitnya. Tapi kamu Masih sama. masih berinteraksi dengan orang tersebut? Masih, bahkan ya blow on sih. Boleh nggak Nggak sih apa-apa, lewat ngomong sini blow aja. on? Kenapa? Ya masih menjalani kisah sama orang itu. Maksudnya Masih kayak, menjalani kisah? Aku nggak nge-cut off orang itu loh Mas Gasa. Oon kan? Sedekat apa sekarang hubungan kamu sama dia? Ya biasa aja, karena emang rekan kerja juga. Jadi emang setiap hari di kerjaan ketemu. Mas Sobri? Mas Sobri, Kan aduh. rekan kerja? Iya sih. Hei, Jangan macam-macam Mas Sobri ya. Itu Rekan kerja di bukan mana? Mas Sobri, emang Mas Sobri. Aku taunya Mas Obi. iya Mas Obi. Mas Obi, panggilan sayangnya Obi. Iya, gitu deh. Oh, pokoknya. berarti sekarang kamu rekan kerja dengan si pria itu? Iya, betul. Sampai sekarang masih berhubungan baik, masih jadi temen aku, masih baik banget. Mantap. Namanya siapa? Janganlah. Oh, Tapi kayaknya orang-orang udah pada tahu, soalnya kita Aku nggak tahu. berhubungannya lama loh, Mas. orang-orang Belum siapa yang kamu maksud? tahu. Ya, sekitaran aku ya. Kalau kalian nonton, mungkin kalian tahu. Kayak gitu, Dia tapi sudah- dia orangnya baik banget, Betul, Mas. betul. Cuma emang itu ujian pernikahan aja dan iya kan? Kayak Iya. gitu kan? Iya gak sih apa? Bukan Sayang ujian Oon. pernikahan dong, bukan Apa ujian. dong? Ujian hidup. Iya, ujian Kalau hidup ujian mungkin. pernikahan itu menikah dulu, Iya, iya, baru iya, ada baru ujiannya, ada. ujian pernikahan. Itulah ujian hidup. Iya, gitu. betul. Karena kalau nggak ada kejadian itu ya aku nggak bakal kayak sekarang, betul. Kalau boleh tahu Itu aku gagalnya bersyukur kenapa? banget. Gagalnya karena ada perempuan yang emang dari awal itu udah aneh gitu loh, sering ngegangguin hubungan kita. Kayak aku kalau dikasih hadiah apa, terus dia tuh kayak nanya-nanya, ih mau, bla bla bla. Nah dari situ, gimana ya, ada perempuan yang gatel gitu tuh. Kan tinggal garuk aja kalau gatel. Iya, makanya sini aku garuk kamu. Jangan tugaskan aku aja. Biar aku ada Itu, kerjaan. Say. Kamu kenal sama perempuan itu? Kenal, tapi Masih berinteraksi sama perempuan itu? masih aku. Masih berinteraksi juga? Iya. Ih, baik biasa banget ya aja. Zulfa ya. Bukan antara baik sama, mohon maaf ya. Bodoh, Antara ya. baik sama bodoh kamu itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kamu happy. Iya, kayak jalanin aja deh hidup ya, itu mah kerikil-kerikil aja. Tapi prediksiku ya, prediksiku kayaknya yang mengawali interaksi setiap harinya bukan kamu, tapi dia ya? Iya. Atau kamu duluan yang... Dia Dia kan? Dia tipe yang ngejar-ngejar gitu loh, Mas. Jadi aku dari dulu udah gak mau. 3 tahun dia ngejar-ngejar aku. Yang hampir aku- mau menikah ini? Iya. Jadi usaha banget buat ngedapetin aku, tapi aku susah gitu kan yang, buat yang, didapetin. yang membuat gagal pernikahan tadi, yang membatalkan siapa? Dirimu apa si cowoknya? Si cowoknya itu digangguin sama itu cewek. Betul. Awalnya aku biasa aja kan, karena cowok akunya tuh nggak ngeladenin. Tapi satu kali ada dia ternyata ngeladenin si cewek itu. Oh. Ada, ya gitu deh, aneh deh pokoknya menurut aku. Biasa aja sih, nggak selingkuh, Om, nggak Iya, nggak selingkuh. selingkuh. Tadi Tapi kamu itu manggil kan- aku Kak, sekarang kenapa Oh, jadi iya, emang iya? Om? Om aja sih ya. Kak aja lah. Cocoknya apa guys? Ini masuk ke sini sayangku, suaranya. Gitu loh Om. Iya, 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 Om. Gitu loh Om, gimana coba? Harus gimana coba? Dia sudah punya pasangan, Siapanya? si cowok kamu. Iya kan? Sekarang? Enggak, kita sama-sama Oh. sama-sama nggak ada hubungan tanpa status gitu loh. Kayak kita jalanin aja tapi hubungan tanpa status. Kamu sampai sekarang belum punya pasangan. Aku belum punya pasangan, tapi Dia dia selalu ngedeketin, selalu ngejar-ngejar, Iya. selalu ngebantu dan lain-lain. Lo enggak, Dia maksudku baik kenapa banget. nggak memperbaiki hubungan aja sih? Ya tapi kan akunya masih trauma. Oh, masih trauma. Banyak orang yang menyarankan lebih baik mulai dari awal, memaafkan dia gitu ya, mulai dari awal. Tapi kalau Julfanya Kasih itu kesempatan lah, kesempatan kedua. betul, tapi Julfanya masih kayak trauma kalau ingat. Jadi kayak enggak deh, aku nyembuhin diri aku sendiri dulu. Gitu. Ini Mas, saya lagi membantu Anda ya untuk mendapatkan dia lagi nih. Sampai Dia kapan usahanya itu? keras banget, parah. Sampai kapan waktu yang diperlukan Ya sampai agar aku kamu happy aja. Loh, katanya ya tadi udah happy. Iya sih, tapi sampai kalau inget nggak gemeteran lagi. Oh, begitu. Jadi kalau nyebut nama si cewek itu aku udah gak gemeteran lagi. Tapi udah enggak sih sekarang, mau sekarang aja. Wah. Dia yang ngomong, dia yang ini revisi Gimana sendiri. dong? Ya udah. Ya emang bingung sih Mas, gimana ya untuk soal percintaan tuh emang membingungkan Iya, betul. banget. Nggak ada. Benar, setuju. Nggak ada. Nggak ada hal-hal yang rumusan baku, pasti. Iya Iya, kan, betul, nggak ada rumusan pasti. Harus gimana ya. Udah kita jalan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia ada informasi, tiba-tiba ngasih undangan terus dia menikah, perasaan kamu gimana? Bahkan aku yang nyuruh kayak kalau kamu udah siapnya menikah di tahun ini, silakan cari yang lain karena aku belum siap. Aku bilang kayak gitu. Karena akunya belum siap ya, masih sakit hati, masih gemeter. Tapi kayak dia gitu. nggak mau, kamu suruh.
dia bilang nggak mau, pengen Zulfa aja duluan yang nikah sama yang lain kalau emang harus nikah sama yang lain. Jadi dia tuh pilihannya kalau nggak nikah sama Zulfa ya ngelihat Zulfa dulu nikah baru dia nikah sama yang lain. Lucu kan? Tahu. Seberapa parah sih dia menanggapi cewek yang tadi itu? Kan tadi kamu bilang tuh. Sih, nggak parah. Nah iya, kenapa banget. sih? Tapi kan kita bulan depan mau menikah, mau lamaran. Betul. Dia VC-an om sama cewek. Kenapa? Yang keboleh lah. VC-an. Pakai baju nggak VC-annya? Pakai baju. Pakai baju. Tapi si ceweknya nggak pakai kerudung. Tapi kan pakai baju. Aku kan lagi ngomong pakai baju. Iya sih. Tapi buat apa, enggak Mas? lah. Ntar dulu. Mas, buat apa, Mas? Enggak Saya dong. sedang membela Anda ya, mantan cowoknya Enggak. Zulfa. Coba, siapa yang setuju kalian berhubungan, maksudnya punya hubungan sama orang, punya Betul. status pacaran, Betul. tapi pacar kalian masih vice-vice sama cewek lain? Hei. Emang boleh? Enggak dong. Saya sebagai pengacaranya akan bertanya kepada Anda. Memang Anda tahu konten yang dibicarakan mantan cowok kamu dengan si cewek itu? Kan bisa VC-an, bisa bisnis. Enggak. Mbak, aku mau beli pakaian dong untuk Zulfa. Boleh nggak kita VC-an menunjukkan bahannya? Kan bisa. Enggak, itu enggak. Ya, terus apa kalau nggak? Ya, Memang itu mereka masih- ngomongin apa? Ya mereka iseng aja. Gabut. Ngomongin apa? Ya gak tahu ngomongin apanya, tapi kan ada panggilan apalagi tak gabut. terjawab. Ya, apalagi panggilan tak gabut. terjawab dari si cewek Apalagi itu 2 gabut, kali. Bu. Ini dengerin ya. Panggilan tak terjawab dari ceweknya 2 kali, terus ketiga kalinya diangkat kalau nggak salah. Loh, Bu, kalau kamu telepon aku, Kesebut nama kalau lo. kamu telepon aku sekali, 2 kali, 1000 kali nggak diangkat, mengganggu dong. Ya pasti diangkat dong, Bu. Iya, tapi buat apa Mas Gaza? Nggak bisa Biar dia ya? nggak nelfon-nelfon terus, Bu. Nggak dong, nggak bisa. Harusnya ketik aja dong kalau emang urusan bisnis ya bisa chat Enggak lah, lah. Bu. Enggak dong. Enggak lah, aku pikir tadi sampai kenapa? Enggak lah, itu video call itu sesuatu yang sangat lumrah. Berarti, Buat apa? Oke, Itu berarti intens banget antara cewek dan cowok. siapa inisialnya? VC. Cowok kamu inisialnya siapa? Inisialnya aja, inisialnya. Mantan cowok ya? I sama apa? Kan inisial 2. IM. IM, saya mendukung Anda. Tenang, saya akan menjadi pengacara Anda. Enggak, kenapa Mas Gaza ngedukung ya? Karena 11-12 dia mungkin sering Bukan. pikiran sama cewek lain. Awas, hati-hati. Kalau- Ngebela karena satu jenis. Kalau kamu ngomong gitu betul, kan aku sangat sering vision sama cewek lain. Karena kan pekerjaan. Tapi dia enggak, Mas. Dari mana kamu tahu? Ya, gini loh, awal-awalnya si cewek itu udah ada di daftar Emang hitam aku. salah? Emang salah, Ini Bu? orang kok aku dikasih hadiah, dia pengen. Ya sebagai apa kamu cantik? Ngedit jangan lupa loh. Sore. Oh iya, aman. Kamu mau kemana? Laki aku. Oh, Gitu. mau pulang, Bu? Enggak lah, Bu. Jangan, itu alasan yang menurutku terlalu berlebihan deh. Kalau video call itu, Bu. Enggak lah. Apalagi kamu nggak tahu kan yang diomongin? Enggak, tapinya buat apa, Mas? Bukan Buat pelan-pelan. apa? Yuk kita pelan-pelan yuk komunikasi. Kamu nggak tahu kan? Iya, Gimana nggak kalau tahu ternyata sih. cowok I apa? Inisialnya? IM. Gimana kalau ternyata IM itu sedang merancang untuk memberikan sesuatu hadiah buat kamu? Enggak, sebagai apa sama cewek itu? Nggak ada. Cewek itu aja nggak punya ini apa-apa. Apalagi cewek itu, kamu bingung dia sebagai apa? Enggak, kecuali ceweknya itu emang buka bisnis atau apa, ada Bu, urusan emang pekerjaan. Tidak kamu- ada sama sekali kamu urusan seperti pekerjaan. itu ya, Bu. Aku baru tahu loh. Maksudnya Apanya? itu Kisah hidupnya? Bukan, maksudnya seposesif itu ya. Itu mau Lah, posesifnya enggak nggak ada, Bu. Ah? Nggak ada. Kalau cuma video call mah. Mas, tapi ceweknya itu dia pernah suka sama ceweknya, paham gak sih? Kayak, ih dia tuh putih ya, gini. Terus Pokoknya buat apa, Mas? Terus Buat apa loh? Kalau misalkan cuma pertemanan, nggak mungkin sampai VC-an kayak gitu, Mas. Enggak juga, dong. enggak juga, Enggak enggak lah, juga. Mas. Di circle kita, Atau gini deh. di circle kita pertemanan lebih dari itu. Maksudnya Oke. tadi Oke, seru-seruan. aku terima nih ya. Podcastnya berantem, cuy. Kalau emang kayak gitu alasannya nih, kalau emang Enggak, kayak gitu enggak, alasannya, enggak. gini loh, harusnya sayanya sebagai pacar dia Jangan-jangan tahu dong. kamu yang menyesal terhadap IM itu. Jadi kamu mengambing hitamkan. Jadi kamu pura-pura marah. Itu dong. iya, jauh di lubuk hati. Mungkin kamu bilang, aku mah nggak cocok sama IM. Nah, kesempatan nih dia melakukan itu. Aku bikin dia terpojok. Enggak, tapi aku cocok banget. Bahkan sampai sekarang perasaan aku nggak pernah berubah Ya, sama si makanya. IM itu. Cuma kalau aja itu- dia nggak pernah kayak gitu sama Enggak. itu cewek, aku mungkin ya Enggak, kita udah menikah sekarang. Bu, ya. video call, Bu. Video call. Mas, gini deh Mas. Ih, Itu video si cewek aneh udah banget. dengerin ya nih. Si cewek itu udah jadi bahan apa
apa sih nih cewek ini gatel banget nih orang. Terus tiba-tiba diladenin sama cowok aku. Berarti kan ada macam-macam dong. Bukan diladenin, bukan Apa diladenin, dong? tapi mungkin diantisipasi. Siapa tahu dia bilang, aku udah punya Zulfa loh, aku mau Enggak, menikah Mas. loh. Enggak Stop dong, gini ya. deh kayak nih, yuk masa aku ceritain semua, pokoknya banyak sih sebenarnya kalau aku ceritain semua. Nggak ada jadi yang kayak nonton keparahan- YouTube gue keparahan. mah, ceritain aja. Ya gitu deh, pokoknya banyak banget kayak mau ngejemput lah. Siapanya? Cowok gue nya. Mau ngejemput. Aku ngejemput dia tuh kemarin gara-gara dia butuh bantuan. Cowok Iya. kayaknya nggak Iya, apa-apa tapi kali, kenapa Bu. akunya nggak dikasih tahu gitu loh? Kenapa disembunyikan? Nih, jadi ceritanya begini, ada event Deng. ada event besar. Ini hal terparahnya ya. Ya. Jadi awal-awalnya tuh nggak parah-parah banget. Jadi aku kayak Lewat. nih cewek kenapa sih nih cewek aneh deh gini. Tapi aku berusaha kayak oh ya udahlah nggak apa-apa normal. Hal-hal normal masih aku maafkan. Tapi hal ini ada nih yang tidak bisa dimaafkan. Apa? Jadi ada event besar. Betul. Aku dan dia jadi MC-nya di acara besar itu. Mantan cowok kamu? Yes. Ya, MC, terus? Nah terus ketika jadi MC, tiba-tiba dia bilang gini, udahlah jangan jadi MC-nya, kamu istirahat aja. Aku juga Dia nggak siapa bakal jadi ini? MC-nya. Itu si M itu. Oh iya, si M. Jadi nyuruh aku jangan jadi MC-nya, Oh iya, Mas. betul. Oh ya udah kalau Ya. kayak gitu, oh kamu juga nggak bakal datang. Iya, aku nggak bakal datang. Tidak datanglah aku ke event Oh itu. iya, Aku betul. batalkan lah aku Betul. jadi MC Betul. kan. Ternyata dia tetap datang. Ya nggak apa-apa Dan dong. parahnya adalah Oh, ceweknya baru. bukan bawa ceweknya teh, dia ngechat ceweknya, kamu di mana, kamu nggak datang ke acara ini. Dia si ceweknya bilang nggak ada, aku nggak ada motor. Oh ya udah tar mau dulu. jemput Itu ya. kan chatting. Dari mana Ya. kamu tahu nadanya? Enggak lah, itu kan chatting. Ya ada nadanya. apa sih kamu nggak punya motor ya ngojek lah, ngapain manja banget iu. Enggak gitu juga, aku juga ngikutin. Oh gitu, nih dengerin nih terus. Hal Masukkan yang dong, salah pikiran adalah gua sendiri cowoknya sini. nggak apa-apa Bentar aja. kok. Di sini banyak cowok Mas juga. Gasa, dengerin aku pengen pembelaan nih. Hal yang salahnya adalah kenapa perempuan kamu, pacar kamu disuruh pulang nggak boleh datang ke event, tapi cewek lain kamu suruh datang. Nah, itu dia. Itu sih masalah besarnya kayak, hah? Kan tadi spesial alasannya, Bu. apa itu cewek? Gue disuruh pulang, dia disuruh Bukan tadi datang. alasannya kamu pulang biar kamu selalu sehat. Enggak dong mas, itu alasan dia doang nggak sih? Itu setelah video call atau sebelum video call kejadiannya? Lupa, pokoknya yang paling parah emang kejadiannya itu. Jadi pas malam-malamnya langsung ketahuan kalau oh ternyata sering VC-an, oh ternyata emang berlebihan kayak gitu. Emang kenapa kalau cowok VC-an sama cewek, Mas Bro? Aneh gak sih? Boleh nggak? Normal. Hei, sini kamu. Gak boleh tuh, say. Normal. Emang kenapa laki-laki bilang normal? Ya sering begitu kelakuannya sejenis. Teteh, belain dong, teh. Tuh, kata perempuan tidak boleh, apalagi kalau punya pasangan. Ih, kesel deh gue. Nah, Guys, video call sama cewek, kan masa langsung selingkuh? selingkuh dong. Kalau Gak gua bisa. video call kerjaan gimana? Gak bisa. Kan berarti fix selingkuh. Iyalah kalau bukan kerjaan kayak contoh mau ngejemput, terus sakit ngejenguk sebagai apa cantik? Olahraga. Iya nggak sih? Hello. Ambu Asi belum Gua keluar, pesenin belum gue, keluar lagi. nggak boleh ya nyebut merek. Mana Ambu Asia yang mau bela siapa Ambu? Pasti bela aku lah. Tapi dari cerita kamu tadi tidak kuat, hanya karena seorang cowok sering video call sama cewek kok tiba-tiba putus. Nah, sering video call-nya itu bahas apa? Ngapain? Dia nggak tahu bahasa apa. Kamu Ya, tahu nggak? mau bahas apapun tapi laki-laki dan perempuan punya pacar. Ya Ngapain ampun. sayang? Coba nih masuk Ngapain? sini, Sim. Bantuin gua nih. Belain siapa lo? Masuk kalau belain gue masuk, kalau enggak. Gak apa-apa lah cowok Nggak video dong. call sama cewek. Kenapa? Jangan. Coba deh teman-teman, kalian pihaknya Mas Gasa atau pihak aku? Setuju atau enggak kalau pacar kamu VC sama yang lain? dari SMP atau dari SMA. Nah, Harusnya bisa jaga hati dong, karena sekarang posisinya dia udah punya pasangan. betul. Menurut aku juga nggak ada tuh laki-laki dan perempuan bisa bersahabat kalau tanpa perasaan. Ada aja. Oh enggak. Iya, salah satunya ada yang nyimpen rasa. Enggak. Gua punya sahabat cewek udah lama banget. Kagak ada apa-apa. Coba tanya punya perasaan nggak? Enggak. Kayaknya pernah, di salah satunya pernah. Iya mas. Enggak. Mas, gini ya. Karena kan gini loh, kalau dari aku ya, Iya. cowok sama cewek Mm-mm. berdekatan, bersahabatan. Ya kalau misalnya cowok ini bukan tipenya si cewek, cewek bukan tipenya cowok kan nggak ada apa-apa. Hanya Iya, sekedar tapi Hanya mas, sekedar sahabat. yang aku tahu nih, cowok itu biasanya baik sama perempuan yang memang
sesuai tipe dia doang. Oh enggak. Iya. Enggak. Bang Sadim, lu mau bonceng cewek yang jelek emang. Gak pernah dia ngebonceng cewek jelek, gak pernah gue lihat. Enggak. Gak pernah yang dia bonceng gue. Ya Allah. Kan nggak mungkin dong kita tiba-tiba naik kendaraan, ya kan? Iya. Terus di perempatan jalan, terus ada pengemis, jelek nih, nggak dikasih. Enggak gitu, Bu, enggak gitu. cari ini pengemis yang cantik dong, biar kan enggak. Kalau konteksnya pengemis beda lagi. Ini kan konteks Iya ya. Konteksnya beda lagi nih, konteksnya cewek. Nih, aku berteman sama cowok-cowok. Banyaknya cowok ya temen aku ya. Player dia. Bukan player. Gue di kelas ceweknya sendirian doang, jurusan gue jadi sama laki-laki. Selingkuh, bisa nggak? Cok, enggak dong. Lah kok ngapain diserang gue ya? Kalau Heran kamu gue. cewek sendiri, nggak harus wajib berteman sama mereka dong. Bukan Player. bang, aku Player. tahu cowok-cowok tuh kayak gimana dan cowok-cowok tuh nggak mau nganterin pulang ya kalau misalkan emang ceweknya tuh. Jadi menurut kamu semua cowok itu sama? Bukan sama, gini deh. Coba perempuan yang punya insecure, rasa insecure, dia tuh sering banget nggak diboncengin sama temen cowoknya. Banyak konten yang viral kalau dia tuh ngerasa dia jelek, maaf ya, dia jelek, dia kurang cantik. Nggak ada yang jelek, dia kurang cantik. Terus Nggak, akhirnya kalau dia kurang tidak. cantik ya jelek sih bahasa. Iya sih. Kan aku. Ada cowok ada yang ganteng, ada yang jelek. Iya. Cewek juga ada yang cantik, ada yang jelek. Iya, Gitu nah aja. biasanya perempuan yang kurang cantik ini biasanya dia bakal insecure kalau ketika pulang teman-teman cantiknya direbutin dia sama aku aja Ada dibonceng. nggak yang nyuruh dia insecure? Gak ada, tapi Nggak kan ada, dia dunia tuh sendiri. sejahat itu loh mas sama orang-orang yang emang Gue jelek, dunia baik-baik aja sama gue. nggak aku gak ngomong mas gak jelek ya. Dia gue ngerasa sendiri, dunia baik-baik aja sama gue. Coba deh, ada yang Bersahabat. komen gak coba deh perempuan coba. Sering loh ada yang kayak gitu. Beneran deh. Iya betul. Enggak, Iya. balik lagi ke cerita asmara kamu. Oke. Kalau menurutku sampai detik ini posisiku masih sama pendapatku. Itu terlalu berlebihan. Cowok kamu yang saat itu masih jadi pacar video call sama cewek terus kamu putusin tuh berlebihan itu. Ya terserah, yang penting aku nggak suka. Masa Kecuali video call video callnya aku tahu tidak dihapus. Terus kalau dia panggilan mau tak bikin terjawabnya sesuatu dan surprise buat kamu, masa kamu harus tahu? Zulfa sayang, aku mau video call ya sama si Ani. Buat apa? Aku mau bikin surprise Iya buat iya, kamu. kalau bikin surprise itu dia mau ngapain? Coba aku tiba-tiba nggak boleh datang, Emang tiba-tiba kamu dia tahu nyuruh jawabannya apa? Orang kamu juga nggak tahu dia mau ngapain video callnya. Iya nggak tahu sih. Ya udah Kasihan loh, bingung. beri kesempatan lah sama si Ian itu. Nggak tahu deh ya. Kita butuh waktu aja dulu. Iya betul waktu. Tapi feelingku sih kamu akan nikah sama dia. Ya amin. Amin. Semoga jodohnya. Dia sedih tau liatnya Sanim. Iya ya mas. Kemarin aku ada yang mau ngelamar loh mas. Terus aku bilang ke dia, Bang Sani. Siapa? Mas Sobi. Bukan, Dici Jangan nanti dikat ya. Jangan. Nggak ada. Gila. YouTube Dikat gua dong. nyuruh cut. Nggak ada. Siapa? Gak Dikit siapa boleh nggak gitu, ntar mamanya. Nggak, dikit siapa nggak ngerti aku juga. Ya udah gini, ada cowok ya namanya itu. Dikat dong Nggak bang. ada. Ih orang belum jadi, maksudnya baru apa-apa, rencana. harus nggak Ya maaf ya mas. nggak dimaafin gitu. Basah loh, maaf ya. Ulang-ulang. Jadi aku tuh ada yang, Oh nggak usah, tenang. Iya kalau Nanti mau. disampein. Kamu kayaknya masih tidur deh. Gak apa-apa. Aku bentar lagi juga pulang nih setelah nyelesain nyatuin hubungan dia lagi nih sama cowoknya. iya mas aku pengen cerita. Jadi kan kemarin ada yang, kenapa? Iya, Bang. Kena, Teteh ikut dong sini belain aku. Nanti aku gak ada yang belain nih. Ih mas guys. Kamu siapa yang jemput? Aku mau ada lanjut ada Aku juga itu dong bilangin jemput Kamu gocek ke pakai si cara itu. gini? Si aku kan gak bawa motor. gojek mobil. Iya kan Gokar kamu itu kemana? namanya. Ke kampus 1 apa kampus 2? Mereknya gojek. Iya udah suruh jemput di kampus 2 gitu. Si itunya. Ya gue nanti pulangnya sama siapa ke rumah? Kan bawa motor kamu. Enggak, dibawa mama aku yang tadi. Ya ulang lagi. Ulang lagi. Mas tahu nggak Iya. sih tadi aku jadi aku tuh ada yang mau ngelamar teman-teman. Terus aku bilang ke Bang Sanim kan, Bang aku ada yang mau dilamar, ada yang mau lamar loh nih orangnya Bang Sanim begini itu begini mana? begini. Bang Sanim Sini, itu Mas, dia. sini. Sini dong masuk dong Bang, sini. Nim, ntar orang yang nonton dikira gue sendirian dikelilingi cewek-cewek segini banyak nih yang sini. Lanjut dulu. Nah terus apa coba Bang Sanim bilang apa? Menurut abang bilang apa coba? Daripada dia mending sama gua, Pak. Bukan gitu sih dia bilang gini. Ih kok sedih ya lihat kamu mau dilamar sama orang. Itu mah spesifiknya cowok aja itu mah. Terus dia bilang, pokoknya jangan dulu diterima, harus seleksi abang dan kawan-kawan yang lain. Gitu. Sanin tuh udah diseleksi sama Bang Sanim love you. Oh iya, Salim bagus.
Salim bagus, gue setuju kok. Cuma sekarang bolanya di Zulfa mau nggak gitu? Iya, nanti ya guys, ngantri ya guys. Gua mahal banget. Bohong bercanda. Iya, seleksi ya. Jadi sekali lagi ya, ini udah mudahan per Oktober 2024 Zulfa ini masih single. Betul. Ya, jadi siapapun yang Hah? Oktober 2024 maksudnya. Iya, betul. Oktober tahun 2024 masih single ya. Masih single. Ada keinginan target untuk menikah kapan? Tahun depan tanggal 25 Mei 2025 pengen ya Mas. Kan tanggal cantik. 05, 20, ada lagi yang lebih cantik. Apa? 25, 02. 2025. Oh gitu. Itu lamarannya kayaknya ya. Oh, iya. Lamarannya di bulan Februari berarti Amin, kan? amin. Nikahnya Ya, itu. amin. Ayo siapa yang mau lamaran di bulan Februari boleh? Kriterianya apa? Untuk cowok yang layak untuk mendapatkan hati dan perhatian dan kasih sayang seorang Zulfa. Yang memperjuangkan aja. Memperjuangkan. Pahlawan mungkin ya. Boleh. Memperjuangkan tuh gimana maksudnya? Ya, yang memperjuangkan kan Julfa tuh orangnya cuek kayak gitu-gitu, tapi dia yang gigih gitu untuk mendapatkan Julfa. Pasti dapat. Terus apa sih. lagi? Memperjuangkan. Udah kayaknya Julfa nggak punya Isi apa-apa deposito berapa? Isi saldo di bank? Enggak. Kita bisa cari bareng-bareng ya. Aku juga Alah, pintar cari duit nih. Dimanfaatin cowok-cowok mau kondo lu. Kan udah married. Nah, Terus gimana dong? Harusnya nyari yang berapa? ya terserah. yang minimal bisa menghidupi kita. Ya pokoknya Bisa dia mengupgrade diri bertanggung kita. jawab ada niatan. Kan kamu cewek, masa mau berjuang bersama-sama? Sok saldo Berarti aku- minimal berapa? Bukan berarti enggak, matre. enggak apa-apa, berapa aja. Aku gak mandang itu loh. Mandang apa kamu? Ya itu aja yang penting dia pengen Berjuang. banget sama aku gitu. Kayak, aku pengen Zulfa. Kayak gitu. IG kamu apa? Zulfa Lutfiani, Boleh underscore kenalan nggak? MC. Kalau Follow ada aja yang itu pengen biar kenalan bang- sama kamu lewat IG. Iya. Oh, WhatsApp nggak boleh. Nanti aja, di IG dulu aja. Tapi kadang DM nggak pernah dibalas Nah, loh. terus gimana maksudnya? Iya Orang ya, suruh emang. nge-DM. Kalau untuk menjumpai Zulfa caranya gimana? Undang acara dulu dong. Apakah bisa Iya, datang ke satu ngundang. tempat? Jadiin aku MC dulu dong, ya. Nanti aku datang nih. Oke. Hari ini per Oktober tahun 2024 sebagai penyiar Ya, radio. betul. Memang zaman sekarang masih ada orang yang dengar radio. Aku juga nggak tahu sih kalau kayak gitunya. Tapi aku dari dulu kan pengen banget jadi penyiar radio, jadi ya Walaupun udah tidak ini ada yang senang mendengar. banget. Walaupun nggak ada yang dengerin nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi ada sih yang ngedengerin. Iya, kan aku tadi nanya, memang zaman sekarang masih ada yang dengar. Iya, aku juga itu pertanyaan aku sih, Mas. Pertanyaan kamu ke diri kamu sendiri. Iya, ada nggak sih yang masih dengerin radio? Aku cuap-cuap ada nggak sih yang ngedengerin? Ada nggak? Ya nggak tahu. Nggak Kalau tahu. kamu merasa cinta dengan kegiatan siaran, mau cinta. dengerin mau enggak ya siaran. Jadi aja. ya udah siaran aja, yang penting Iya. aku. Karena kan relate antara siaran di radio dengan MC. Iya betul. Jadi bisa mengasah skill. Betul, aku jadi sambil belajar aja di radio itu gitu. Kalau biar di TK ngomongnya. jadi kepala sekolah. Iya, kalau di TK jadi kepala sekolah aku nggak ikut ngajar, jadi cuma di kantor aja. Dia ini juga mua, makeup artist. Oh iya, tapi nggak laku, say. Nggak laku, kenapa? Tarif Karena kamu terlalu mahal. enggak sih, tapi aku bagus loh. Coba gue lihat Instagramnya, aku bagus loh ya. Bagus gak? Berapa sih? 2002. Tanggal Oh, 8 Januari. Ditanya tanggal. Maaf ya. Iya. Itu MUA tuh sebenarnya awalnya tuh kenapa terjun di MUA karena dipilih pelatihan. Capricorn itu dia logik mikirnya. Iya ya. Dan juga secara perhitungan dia itu kenceng cara Tuh. keuangannya. Kalau dalam asmara, kalau dalam asmara, Keuangan. Kalau dalam asmara belum ya. Dalam asmara cocoknya sama Gemini bisa. Ya semacam itu lah. Bang Sanim kamu apa bang? Wah. Gitu Mas Gasa, gimana dong? Soal percintaan aku kalah deh. Tapi kalau soal baik, yang penting bolehlah Zulfa diadu. selalu happy. Iya. Ya kan? Amin, Selalu doain happy, ya. selalu sehat. Amin. Mendapatkan pasangan yang sepadan. Oke, sebelumnya Amin. aku pamitan Aku juga mau pamit kan? terus semuanya. Thank you. Terima kasih. Hari ini seru banget loh Kamu nggak guys. sapa-sapa penonton gue dulu? Sapa dulu dong. Ya ampun. See you next time, nanti jangan lupa saksikan Liatin kami. kameranya, dilihatin Iya. paha-paha lewat, Gusti. Jangan lupa nanti saksikan Dikat kami ya. Keluarga Dikat ya. Wijaya di Ada Family kat-kat. 100. Ya. Lim, sini Lim. Sini Iya Lim, dong, bentar, ayo. Lim. Ntar gua Tadi di gerbek sama polisi. Nah ini ada cowok. Ini ada cowok.
Di belakang sana dan di depan masih ada 11 sampai 13. Laki-laki ya, jadi tenang ya, kita nggak berdua di sini ya, Say. Yes. Betul? Dan Gitu, kita Mas tuntaskan dulu podcast untuk kali ini. Nanti siapa tahu berkelanjutan lagi podcast kali ini. Yang pasti kami berdua dan teman-teman yang ada di sini mau melanjutkan liburan karena sekarang kita sedang berada di mana kita? Ambu Water Park. Yes, Ambu Water Park. Kita sebenarnya sih sedang berada di luar Pulau Jawa ya. Di mana dong? Jadi liburan untuk beberapa hari lah. Kita kan ada project kan tadi ya. Iya betul. Doain ya guys, semoga project kita bikin kita kaya raya. Ya gak sih? Tujuannya Amin. gitu kan? Iya. Gitu deh guys. Ya sebenarnya kisah hidup aku nggak seru sih ya. Seru Seputar kebelauan anakku aja nggak sih? Iya, Gitu. seru lah.